Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Masyita, mahasiswa Sosiologi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Tadulako. Dalam video ini, saya ingin memberikan sebuah resume mengenai teori perubahan sosial dengan judul buku Sosiologi Perubahan Sosial karya Nanang Martono yang diterbitkan pada Mei 2018 oleh Raja Wali Pers, Depok. Salah satu bab yang ingin saya jelaskan dalam video ini yaitu bab 1 tentang konsep dasar perubahan sosial. A. Perubahan sosial sebagai inti studi sosiologi. Sosiologi merupakan studi mengenai masyarakat dalam suatu sistem sosial. Di dalam sistem sosial tersebut, masyarakat selalu mengalami perubahan. Tidak ada masyarakat yang tidak mengalami perubahan, walaupun dalam taraf yang paling kecil sekalipun. Masyarakat yang di dalamnya terdiri atas banyak individu akan selalu berubah. Perubahan tersebut dapat berupa perubahan yang kecil sampai pada taraf perubahan yang sangat besar yang mampu memberikan pengaruh yang besar pula bagi aktivitas atau perilaku manusia. Perubahan dapat mencakup aspek yang sempit maupun yang luas. Aspek yang sempit dapat meliputi aspek perilaku dan pola pikir individu. Aspek yang luas dapat berupa perubahan dalam tingkat struktur masyarakat yang nantinya dapat mempengaruhi perkembangan masyarakat di masa yang akan datang. Studi mengenai perubahan sosial yang menjadi inti studi dalam sosiologi sudah dimulai sekitar abad ke-14. Ibnu Khaldun, seorang pemikir Islam dalam bidang ilmu sosial, pertama kali memperkenalkan konsep perubahan sosial. Menurut Ibnu Khaldun, paradigma perubahan sosial dimulai dari masyarakat yang telah ditempa dengan kehidupan keras, kemiskinan, dan penuh perjuangan. Masyarakat nomadik, Badawah, Badui, pengembara, rural, desa adalah organisasi sosial awal. Mereka mencukupi diri memenuhi kebutuhan primer mereka. Jika kebutuhan mendasar ini sudah terpenuhi, barulah mereka mencari kemewahan hidup enak. Kemudian berlangsunglah urbanisasi, pengkotaan. Secara etis, golongan pengembangan lebih berani, lebih baik dibandingkan penduduk kota. Kondisi sosial perkotaan membentuk kecenderungan untuk bertindak korup. Dari sisi etis, proses urbanisasi adalah degradatif. Keinginan hidup dengan makmur dan terbebas dari kesusahan hidup ditambah dengan ashabiyah di antara mereka membuat mereka berusaha keras untuk mewujudkan cita-cita mereka dengan perjuangan yang keras. Impian yang tercapai kemudian memunculkan sebuah peradaban baru. Kemunculan peradaban baru ini pula biasanya diikuti dengan kemunduran suatu peradaban lain. Tahapan-tahapan tersebut kemudian terulang lagi dan begitulah seterusnya sehingga teori ini dikenal dengan teori siklus. B. Konsep perubahan sosial. Perubahan sosial merupakan perubahan yang terjadi dalam sistem sosial. Lebih tepatnya, ada perbedaan antara keadaan sistem tertentu dalam jangka waktu yang berlainan. Saat mengatakan adanya perubahan sosial, pasti yang ada di benak seseorang adalah sesuatu yang terjadi setelah jangka waktu tertentu dan ada perbedaan dari sebelumnya. Kalau bicara mengenai kata sebelumnya, pasti ada kata setelahnya. Untuk itu, terdapat 3 konsep dalam perubahan sosial. Yang pertama, studi mengenai perbedaan. Kedua, studi harus dilakukan pada waktu yang berbeda. Dan yang ketiga, pengamatan pada sistem sosial yang sama. Itu berarti, untuk dapat melakukan studi perubahan sosial harus melihat adanya perbedaan atau perubahan kondisi objek yang menjadi fokus studi. Kemudian harus dilihat dalam konteks waktu yang berbeda, maka dalam hal ini menggunakan studi komparatif dalam dimensi waktu yang berbeda. Dimensi ruang menunjuk pada wilayah terjadi perubahan sosial serta kondisi yang melingkupinya, yang mana di dalamnya mencakup konteks sejarah, histori yang terjadi pada wilayah tersebut. Sedangkan dimensi waktu meliputi konteks masa lalu, sekarang, dan masa depan. Proses perubahan dalam masyarakat itu terjadi karena manusia adalah makhluk yang berpikir dan bekerja. Namun, ada juga yang berpendapat bahwa perubahan sosial dalam masyarakat itu karena keinginan manusia untuk menyesuaikan diri dengan keadaan di sekelilingnya atau disebabkan oleh ekologi. Dalam proses perubahan pasti ada yang namanya jangka waktu atau kurun waktu tertentu.
ada dua istilah yang berkaitan dengan jangka waktu perubahan sosial yang ada di masyarakat, yaitu evolusi dan revolusi. Adapun sebab utama dari perubahan sosial masyarakat diantaranya: A. Keadaan geografi tempat masyarakat ini berada. B. Keadaan biofisik kelompok. C. Kebudayaan. Dan D. Sifat anomi manusia. Keempat unsur tersebut saling mempengaruhi dan akhirnya mempengaruhi bidang-bidang yang lain. C. Faktor-faktor penyebab perubahan sosial. Perubahan sosial tentu saja tidak terjadi begitu saja. Pada umumnya, ada beberapa faktor yang menyebabkan perubahan itu terjadi, yang mana ada faktor internal ataupun juga faktor eksternal dari masyarakat. Faktor yang berasal dari dalam diantaranya: 1. Bertambah dan berkurangnya penduduk. Pertambahan jumlah penduduk akan menyebabkan perubahan jumlah dan persebaran wilayah pemukiman. Wilayah pemukiman yang semula terpusat pada satu wilayah akan berubah terpencar karena faktor pekerjaan. Kedua, adanya penemuan-penemuan baru, misalnya saja teknologi, yang mana bisa mengubah cara berinteraksi individu dengan orang lain. Ketiga, pertentangan atau konflik, yang mana sebuah konflik akan terjadi ketika ada perbedaan kepentingan atau terjadi ketimpangan sosial. Keempat, terjadi pemberontakan atau revolusi. Hal ini masih berkaitan erat dengan faktor sebelumnya, yaitu konflik sosial, di mana adanya pemberontakan tentunya akan melahirkan berbagai perubahan. Sedangkan faktor-faktor berasal dari luar diantaranya: 1. Terjadinya bencana alam atau yang mempengaruhi kondisi lingkungan fisik. Kondisi ini kadang memaksa masyarakat suatu daerah untuk mengungsi, dan ketika masyarakat tersebut mendiami tempat tinggal yang baru, maka mereka juga harus menyesuaikan diri dengan keadaan alam dan lingkungan yang baru itu. Kedua, peperangan. Hal itu bisa memicu terjadinya perubahan sosial lantaran pihak yang menang biasanya akan dapat memaksakan ideologinya dan kebudayaannya kepada pihak yang kalah. Dan yang ketiga, adanya pengaruh dari kebudayaan masyarakat lain. Jika pengaruh dari kebudayaan lain dapat diterima tanpa paksaan, maka disebut demonstration effect. Jika saling menolak, disebut cultural animosity. Jika suatu kebudayaan mempunyai taraf yang lebih tinggi dari kebudayaan lain, maka akan muncul proses imitasi yang semakin lama akan menggeser unsur-unsur kebudayaan asli. Ada pula faktor yang mempercepat terjadinya perubahan sosial. 1. Kontak dengan budaya lain. 2. Sistem pendidikan formal yang maju. 3. Sikap menghargai hasil karya orang dan keinginan untuk maju. 4. Adanya toleransi terhadap perbuatan-perbuatan yang menyimpang. 5. Sistem stratifikasi masyarakat yang terbuka atau open stratification. 6. Penduduk yang heterogen. 7. Ketidakpuasan masyarakat terhadap bidang-bidang tertentu. 8. Adanya orientasi masa depan. Dan 9. Adanya nilai bahwa manusia harus selalu berusaha untuk memperbaiki kehidupannya. D. Faktor penghambat perubahan sosial. Di antaranya: 1. Kurangnya hubungan dengan masyarakat lain. Kehidupan terasing menyebabkan sebuah masyarakat tidak mengetahui perkembangan apa yang terjadi pada masyarakat lain yang mungkin akan memperkaya kebudayaannya sendiri. Hal itu juga menyebabkan bahwa para warga masyarakat terkungkung pola-pola pemikirannya oleh tradisi. 2. Perkembangan ilmu pengetahuan yang terlambat. 3. Sikap masyarakat yang sangat tradisional. Suatu sikap yang mengagung-agungkan tradisi dan masa lampau serta anggapan bahwa tradisi secara mutlak tak dapat diubah. 4. Adat atau kebiasaan, yang mana itu merupakan pola-pola perilaku bagi anggota masyarakat di dalam memenuhi segala kebutuhan pokoknya. Dan yang terakhir, E. Ciri-ciri akibat proses perubahan sosial, yang mana bahwa tidak ada masyarakat yang berhenti perkembangannya, karena setiap masyarakat mengalami perubahan yang terjadi secara lambat ataupun cepat. Perubahan yang terjadi secara cepat biasanya akan menyebabkan disorganisasi, karena dalam masyarakat ada proses penyesuaian diri atau adaptasi. Namun adanya disorganisasi tersebut diikuti oleh proses reorganisasi yang akan menghasilkan pemantapan kaidah-kaidah dan nilai yang baru. Suatu perubahan tidak dapat dibatasi pada aspek kebedaan atau spiritual saja, karena kebudayaan mempunyai kaitan timbal baliknya yang kuat. Untuk perubahan yang terjadi di lembaga kemasyarakatan tertentu akan diikuti oleh perubahan pada lembaga sosial yang lainnya.
Sekian materi yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan dalam pengucapan dan materi yang masih kurang atau belum sesuai. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.